kami akan menjawab, akan memberikan paparan-paparan sehingga kita dapat titik temu bersama. Apa-apa yang Bapak inginkan dan telah apa yang kita tempuh dan kita lakukan. Karena seperti yang kita ketahui, kalau kata Pak Ustadz Pulu Mudiman, kami memang tidak punya data, tapi kami masih punya ingatan terkait dengan yang Bapak sampaikan, yaitu tanah Tipisara yang berada di wilayah Kabupaten Bersama Kelurahan Setajaya. Kemudian untuk lebih jelasnya nanti kita sambil pemaparan atau penjelasan apa yang kita miliki dan apa yang mereka merasa memiliki juga. Gitu. Ini saya ucapkan terima kasih dari jajaran pemerintahan. Kami ingin berdiskusi dengan tokoh masyarakat, para ketua dan pengurus RT serta masyarakat yang ada di Kelurahan Setajaya untuk menyelesaikan persoalan yang memang sudah lama. Maka dari itu hari ini kami mohon Pak, dengan adanya acara ini semoga kita bersama-sama dapat menyusun atau menghasilkan satu solusi Pak untuk kebaikan kita semua. Untuk yang pertama mungkin kami dari jajaran memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak-bapak sekalian untuk mengutarakan Pak maksud dan tujuan dari permohonan audiensi sebelumnya diamankan kepada kami memberikan dari komunikasi. Maka dari forum masyarakat apabila ada hal-hal yang disampaikan, maka disampaikan pada kesempatan audiensi atau dialog ini. Pertama, mungkin sudah menjadi rahasia umum dan bukan rahasia lagi bahwa yang lalu pernah disampaikan waktu Sertijab kalau nggak salah, baik oleh yang mewakili itu Pak RW 02 Pak Bukon dan Pak Lurah Setajaya sebagai lurah hormat pada saat itu. Beliau menyampaikan satu pesan ke Pak Lurah yang baru Pak Indra, Setajaya sedang tidak baik-baik saja. Masyarakatnya bergerak, lurahnya pun kompak dengan masyarakatnya dengan adanya mempertahankan salah satu aset atau potensi, yaitu kasus pemakaman komersil yang alhamdulillah mulai dari Mei 2023 dijawab tuntas, kalau nggak salah itu sampai Agustus tahun 2024, yaitu dijawab oleh instansi terkait atau dinas terkait. Mereka pun sama menyebar isu bahwa kami dan lurah hormat atau lurah toha dianggap menghalangi investor. Itu rekayasa mereka. Bahkan sempat pula Pak Lurah dilaporkan ke siapa? Dinas ya? Ke dinas bahwa Pak Lurah toha itu tidak beretika dan melanggar adanya investor masuk ke Setajaya. Padahal kami dan pemerintah pada saat itu tidak menghalangi investor siapapun silahkan datang kalau memang untuk membangun, tapi dengan catatan bukan untuk membangun kuburan. Dampak positifnya sampai sekarang pun masih ada lokasi lapangan itu diklaim bahwa mereka itu adalah milik mereka. Kenapa kata saya mereka? Di situ ada dua kubu, kubu A dan kubu B. Kalau lihat daripada teks naskah itu terjadi pada tahun 2013 dimulai. Tapi sesuai ingatan saya itu tidak jadi arsip di kelurahan. Sebetulnya perkiraan plus minus itu muncul tanah lapangan diklaim punya mereka itu kurang lebih sekitar 2011. Saya yang menggugat itu sudah sampai ke BPN dan saya pun memang melihat ada bapak
dirinya. Lapangan dekat lapangan, aktivitas lapangan pada saat itu masih dipakai sebagai tempat olahraga pada saat itu. Adapun kesininya ke tahun 2013 saya kebetulan sudah tidak kerja lagi, sudah tidak aktif lagi di kelurahan. Saya sudah melakukan buahnya dari Pemda Kabupaten Bekasi menurut saya pada saat itu. Bahkan tetangga saya bertanya, oh kenapa sih orang hanya minta, hanya mengaku bahwa tetangga dia itu kenapa merujuk ke pengadilan? Karena salah satu sahnya pokok pendidikan atau yang lainnya itu berdasarkan keputusan, bukan keputusan tidak sendiri. Ternyata terjawab juga itu berkat terima kasih bahwa mereka itu mengaku tidak punya data yang valid, hanya data valid menurutnya. Alhamdulillah pada saat itu Rabu dan Kamis saksinya adalah Pak Maksud. Kami bertiga pada hari Kamis itu disertai Pak Penyekan dan Pak RT Obat diserahkan dokumen oleh Pak Kota. Inilah kan bahwa dokumen lapangan seperti ini. Itu kalau saya bahasa seolah berikan amanat wasiat kepada jujur, tidak ada yang mau bersaksi bahwa itu dari tahun 70 lapangan. Bahkan kita ketemu tokoh yang sudah tua sampai dihalangi, jangan bawa-bawa dengan orang tua saya udah kaki, padahal mereka tahu gitu. Lanjut Ustaz, kami butuh bukti dan butuh saksi. terima kasih Pak Maksud. Dengan tulisan di sana ada tertulis TKD. Ya, TKD. Kalau nggak salah lihat, itu tulisannya merah, tapi pernah saya lihat itu seolah ada ekspor jadi sedikit apa namanya dicetak TKD. Saat itu memang saya kepo Pak, abang kepo. Pak, ini untuk apa? Oh, ini untuk matok tanah kas desa. Dan saya pun sempat saat itu tanya, Pak, kalau TKD itu apa sih? Tadi itu tanah kas desa. Nah, di situ saya sampai saat ini saya dengar bahwa TKD itu adalah tanah kas desa. Hingga saat itu pengalamannya masih kan dari situ. Hanya 2002 gara-gara saya nanya ke dan kebetulan karena saya itu kepala dusun dan kalau sampai ke mau fungsi daripada patok tersebut akan mematoki batas-batas tanah yang disebut TKD kas desa itu. Kebetulan saya lupa mungkin hari berikutnya saya pulang dari Sertajaya, ternyata sudah ada yang masang patok tersebut di lapangan saat itu. Tapi lupa hari saya pun sempat saat itu dihadiri oleh RT dan RW-nya. Dan itu karena wajib petunjuk batas itu harus menghadirkan RT dan RW. Selanjutnya saya lupa Pak, mungkin terjadi pula ke desa ke sekolah-sekolah yang lain. Cuma saat itu saya lupa, tidak bisa menerangkan. Kalau sesuatu lupa saya tidak mau menerangkan. Kalau saat itu saya ikuti RT-nya RT Kalor kan, udah meninggal. Dan RW-nya pada saat itu Mas Samin yang langsungnya jadi kepala dusun, tapi kebetulan beliau sudah meninggal. Sudah lama, saya kan tahun 2004. Ini hanya salah satu penyampaian. Kalau memang mau disupport, saya siap disupport. Saya tidak akan ini Pak Maksud menyentuh kepada kepemilikan. Setelah saya tahu dari hari lalu, ternyata yang mengklaim, yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah tanah milik leluhurnya itu ada 2 kelompok. Secara hukum tanah tersebut sudah mutlak itu status quo.
Kenapa? Karena ada dua orang yang mengklaim dengan beda kubu. Kubu A mengklaim tanah miliknya, kubu B pun mengklaim tanah miliknya. Artinya apa? Tanah tersebut jika ada pihak ketiga yang mengaku, itu pun sudah cukup bukti bahwa tanah lapangan adalah status quo, artinya sengketa. Jadi Pak Masuk, saya pun dengan Pak Sekjen dan yang lain, Pak Purkon dan RW-RW yang sudah, bukan hanya berdasarkan ingatan saja, tapi berdasarkan tulis harian fakta. Kalau sudah berbicara fakta, itu beda lagi dari dalam kehakiman. Dan fakta tersebut, saya saat ini bermohon kepada Pak Indra beserta jajarannya, yuk kita sama-sama memperjuangkan aset kelurahan. Adapun taktiknya terserah, karena yang punya wewenang adalah pemerintah. Kami dalam hal ini hanya punya motivasi, punya semangat, tapi tidak punya kewenangan. Kenapa? Karena yang berhak mengatakan A, B, C, itu adalah wewenang daripada pemerintahan, baik kelurahan maupun Pemkab dan selanjutnya. Maka izin, yuk kita sama-sama terdepanlah Pak Lurah, kami di belakangnya. Kalau ada perang saya yang masuk Pak Lurah. Kalau tidak begitu, dalam kondisi ini untuk memberikan orang itu dikembalikan kepada hak milik pemerintah atau hak milik serta yang bisa digunakan oleh masyarakat, kalau tidak perlu Bapak mau audiensi atau dialog ke tingkat yang lain antaranya dinas, kami pun siap melawan Bapak. Jangankan audiensi atau dialog dengan pemerintah, baik itu di PRT maupun dinas terkait, demo sekalipun akan saya selenggarakan. Menyampaikan Pak Lurah bahwa forum masyarakat Serdajaya ini adalah terdiri dari berbagai macam unsur yang diketuai sama Ketua Ustadz Muli, dan di dalamnya juga ada unsur Karang Taruna, unsur LPK, unsur RW dan unsur RT. Jadi kalau mau dibilang forum masyarakat Serdajaya ini adalah satu kesatuan yang ada lembaga di Kelurahan Serdajaya. Jadi kalau mau dibilang bahwa forum masyarakat Serdajaya adalah bagian keluarga dari Kelurahan Serdajaya. Selanjutnya mungkin saya hanya tujuan kita sebenarnya menyampaikan proposal. Audiensinya sebenarnya saya berharap dengan yang termasuk adalah lurah yang pernah menjabat di sini pada saat tahun 2017. Tujuannya saya audiensinya dengan beliau tidak hadir. Jadi sebenarnya kami hanya ingin memberikan proposal terhadap lurah-lurah Serdajaya yang mungkin sudah kemarin-kemarin terencana. Jadi begini Pak, mungkin supaya jelas bahwa yang saya ketahui, kami ketahui belum lama, kami tahu belum lama. Ini karena ada unsur keterbukaan antara Pak Lurah Kohak dengan masyarakatnya. Jadi ada persoalan-persoalan di Kelurahan Serdajaya, Pak Lurah sampaikan kepada kami. Ada dokumen yang tidak itu disampaikan kepada kami. Jadi kita bisa sharing, kita bisa bermusyawarah, kita coba untuk cari jalan solusinya. Tentunya yang kira-kira bisa terbaik untuk masyarakat, terbaik juga untuk pemerintah. Nah, tentang penyelesaian apa yang belum selesai, yang menurut kami selama ini entah itu sudah diurus atau belum. Namun karena bagi kami baru tahu belum lama, mohon dengan pemerintahan yang baru agar lebih fokus melakukan legalisasi yang katanya juga adalah tanah kas desa yang belum dilegalisasi atau mungkin belum bersertifikat. Apalagi perlu kita ketahui, kalau nggak salah mulai tahun 2026 bahwa letter C itu sudah tidak berlaku kembali. Ini menurut media yang saya baca.
Jadi jangan sampai menunggu sampai tahun 2026 nanti hibrid atau mungkin untuk penuh atau apa mungkin itu tidak boleh untuk dipergunakan sebagai kebutuhan tanah. Jadi masih ada waktu, fokus untuk 1 tahun ini selesaikan yang tanah-tanah kas desa belum tersertifikat. Nah, tanah lapangan sepak bola. Kemarin-kemarin sempat saya mendengar bahwa pertama ada orang yang melakukan klaim dengan menggunakan nomor sekian, nomor persen sekian. Tiba-tiba ada lagi yang mengklaim menggunakan nomor sekian dengan persen sekian. Dua-duanya masuklah ke BPN. Pada akhirnya karena ada 2 orang yang melakukan klaim, turunlah sudah diklarifikasi kepada lurah-lurah sekitar. Dan alhamdulillah karena memang lurah-lurah sekitar itu mengetahui histori bahwa tanah tersebut sejak tahun 1960 berdasarkan keterangan Pak Boda Toha, tanah tersebut sudah dikuasai fisiknya oleh pemerintah desa Serta Jaya pada saat itu. Jadi harapan kami tanah tersebut kita kembali ke fungsi asalnya, yaitu jadi lapangan olahraga. Nah, supaya kita lebih jelas, supaya kita lebih enak menggunakan lapangan tersebut, mohon untuk segera dikejar legalisasinya tanah tersebut. Karena menurut pandangan saya, dan saya meyakini mereka-mereka yang melakukan klaim, menurut saya patut diduga adalah salah objek. Jadi mereka menggunakan nomor sekian, persen sekian, tapi mereka akan menguasai objeknya itu. Bodoh amat dengan urusan belakangan. Ketika sudah jadi sertifikat, silakan buka. Mungkin ada yang di pikiran mereka seperti itu. Jadi menurut saya mereka itu adalah salah objek. Apapun ceritanya, objek tersebut tanah lapangan adalah tetap bahwa itu adalah tanah lapangan olahraga dari sejak tahun 1960. Jadi kalau kemarin mereka melakukan klaim, mereka menurut saya tidak berdasar. Dan saya meyakini bahwa tanah tersebut adalah tanah desa. Saya memiliki minimal 3 alat bukti atau mungkin 4 alat bukti. Pertama, bahwa tanah lapangan itu tercatat di nomor persil, persil di nomor 2 Romawi, persil 156. Itu ada di nomor C. Nanti ada di proposalnya, nanti saya berikan. Ada di proposalnya. Itu ada di persil 156 nomor C2 Romawi dengan luasan tertera di nomor tersebut. Itu yang pertama. Petunjuk bukti yang menguatkan kembali adalah 1. Ini adalah produk BPN. Apa itu? Sertifikat tanah SMP. Ini baru didapat bukti baru lama. Baru kemana-mana, saya hanya di tahun ini. Ini bukti petunjuk yang baru didapat. Ini bukti yang krusial. Saya yakin mereka baru cuma punya bukti, tapi kita sudah memiliki bukti. Bukti itu adalah produk BPN, itulah legal. Masalah tanah adalah urusan masalah BPN, Badan Pertanahan Nasional. Apa itu? Di dalam peta gambar SMP Negeri 2 Lemah Hamba yang pada saat itu sekarang sudah menjadi berubah menjadi SMP Negeri 1 Cikarang Timur. Karena yang saya tahu di sertifikat itu adalah yang meminta sertifikat itu adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, peruntukannya untuk SMP Negeri 2 Lemah Hamba. Di sampingnya jelas itu tertulis tanah desa. Itu sangat jelas di peta gambar, di sampingnya tertulis tanah desa. Kalau memang itu menjadi milik orang lain, saya yakin BPN tidak akan menulis bahwa itu adalah tanah desa. Pasti
dengan nomor, betul atau tidak? Ya, jadi di situ tertulis tanah desa. Di depannya itu jalan Tegalas, ya. Di belakangnya itu adalah tanah pengairan, itu clear. Jadi itu produk BPN. Kalau mau berubah itu tanah jadi milik pribadi, siapa yang berani menghapus di BPN itu? Karena kita punya alat bukti. Biarpun jadi sertifikat atas nama oknum dikejar, karena kita punya buktinya. Sulit menghapus karena itu produk BPN. Ya, jadi itu bukti yang kedua. Kita ada bukti lagi yang ketiga, mungkin masalah SPPT. Sebenarnya di SPPT dari awal pun sudah menjadi tanah titi sara. Ya, di SPPT kita dengan nomor kira-kiranya itu di SPPT. Cuma mungkin saya juga bingung kenapa SPPT bisa dimatikan. SPPT tak perlu dimatikan. Ini menurut pandangan saya. Kalau objeknya ada, kenapa tak klarifikasi? Ya, di bagian Bapenda untuk klarifikasi objeknya. Kenapa tidak boleh dimatikan? Andai kata tak bayar juga nanti suruh mati sendiri, betul kan? Tapi yang menjadi syarat yang perlu bayar, nah kita pemerintah ngapain harus dimatikan? Nah, harapan saya mungkin yang pertama adalah masalah legalisasi, masalah sertifikasi tanah lapangan. Jadi nggak perlu takut. Karena jelas tadi apa yang disampaikan sama ketua, masyarakat akan ada di belakang pelurah untuk mengukir sejarah, mengembalikan tanah lapangan sepak bola yang tempatnya di Kampung Bogor Salam untuk difungsikan kembali menjadi lapangan olahraga. Ya, jadi masyarakat akan ada di belakangnya. Saya rasa Bapak juga besok-besok khawatirnya ada oknum yang mengaku bahwa ini dari tak perlu takut. Kalau Bapak merasa terintimidasi, kumpulkan kami masyarakat. Kami siap untuk jangan mengakunya oknum tersebut. Ya, jadi jangan Bapak nanti disamperin, Bapak merasa tertekan, Bapak mau tanda tangan saja. Jadi saya rasa Bapak tak perlu takut ketika ada intimidasi daripada oknum-oknum. Karena yang saya dengar bahwa sama Pak Lurah Tohaku sering didatangi dari para oknum yang akunya dari instansi ini, tapi alhamdulillah dengan ketentuan iman Pak Lurah Tohaku tidak berkemisi sama sekali. Jadi yang pertama saya minta mengejar masalah legalisasi sertifikasi tanah. Paling urgent adalah tanah lapangan. Syukur-syukur sebenarnya ini pemerintah juga perlu sertifikat. Jangan sampai di kemudian hari ada persoalan. Alangkah baiknya juga sertifikat. Tanah-tanah yang ada di Sertajaya yang masuk di dalam daftar KSPK segera lakukan sertifikasi. Mau sertifikatnya atas nama Pemkab Kabupaten Bekasi atau mungkin sertifikat pemerintah Kelurahan Sertajaya, buat saya terserah. Yang penting menjadi sertifikat milik pemerintah. Ya, tapi yang paling penting adalah masalah tanah lapangan. Karena kami sudah jelas bukti-buktinya kami sangat kuat ya. Selain daripada tadi masalah SPPT, di letter C, bukti sertifikat tanah tetangga. Terus kalau perlu dibilang tadi Bapak Ustaz Ulumuddin siap untuk disumpah menjadi saksi fakta lapangan. Ya, saya rasa masyarakat yang ada di sini orang tuanya juga tahu semua dari dulu memang itu tanah lapangan. Nah, harapan kami juga begini Pak. Jadi kalau besok Bapak juga terbitkan kembali SPPT-nya, urus di Bapenda untuk menerbitkan SPPT itu. Kalau sang oknum memiliki SPPT, biarkan tak perlu gabung-gabungan, tapi aktifkan kembali SPPT itu. Kebetulan Pak, kalau nggak salah, kami di Bapenda yang di bagian PBB itu adalah mantan Lurah Sertajaya. Beliau juga tahu kronologis tentang lapangan itu. Ya, jadi itu pun hasil kemarin rotasi kemarin. Bapak Hendra sekarang menjabat sebagai kabin di Bapenda yang mengurusi masalah SPPT atau PBB. Jadi saya rasa sangat mudah untuk menghidupkan kembali SPPT supaya Pak kedepannya
ketika mengurus sertifikat pastinya akan dibutuhkan ada SPDD, karena itu dasar mutlak. Sekarang urus sertifikat tidak ada SPDD, saya jamin nggak pernah bisa. Nah, itu dasar. Jadi runtutannya kami memohon Pak Lurah agar lebih fokus bekerja mengurus legalisasi masalah tanah-tanah kas desa yang belum bersertifikat, khususnya adalah tanah lapangan. Dasar-dasarnya sangat kuat. Saya yakin mereka hanya memiliki satu alat bukti, betul kan? Mereka hanya memiliki letter C. Kita sudah punya bukti 3, bahkan ditambah dengan saksi-saksi fakta lapangan. Jadi nggak perlu khawatir. Saya yakini bahwa tanah lapangan itu benar mutlak tanah desa. Kalau mau dibilang 80%, saya sudah yakin tanah itu legalnya adalah tanah milik desa. Saya rasa ini jelas ya. Nah, selanjutnya sembari mungkin menunggu Bapak bekerja mengurus legalisasi berkoordinasi dengan Pemkab Kabupaten Bekasi, kami mohon kiranya kalau memang nanti kami harus bersurat atau apa, silakan kami siap untuk bersurat terhadap lurah Setajaya. Mohon kiranya diberikanlah kita forum masyarakat Setajaya kewenangan untuk bahasa mengurus lapangan atau apapun bentuknya. Kalau mau dibilang saya minta SK-nya untuk mengurus perawat ataupun bentuknya silakan, untuk dipakai di lapangan pun silakan. Saya minta surat dari Kelurahan Setajaya. Ya, supaya ketika besok saya mendapatkan surat itu, mungkin kami akan langsung fungsikan kembali lapangan itu, kita bersihkan, kita berikan. Jadi supaya kami duduk di sana pun jelas kami mendapatkan surat dari kelurahan. Saya rasa pun ketika kelurahan memberikan surat tersebut juga dasar-dasarnya sangat kuat. Jadi nggak perlu khawatir. Supaya kita bisa bersih-bersih di sana, teman-teman yang mau main bola atau untuk kegiatan-kegiatan apa, olahraga segala macam bisa kita langsung pakai. Sekali Bapak bekerja mengurus legalisasi. Itu aspirasi dari kami dari masyarakat. Nah, sebenarnya makanya pentingnya sebenarnya OPC kami ini sebenarnya dengan lurah yang menjabat pada saat tahun 2017 sampai dijawabkan secara resmi di forum supaya mendengarkan semuanya. Mohon maaf, karena dokumen yang gampang yang kami pegang, ya, polisi berdiri ya. Ini adalah berkas yang masuk ke BPN yang digunakan sama oknum. Mohon maaf, saya sebut oknum. Jadi ada di sini ada yang namanya surat kuasa, ada surat dari Kelurahan Setajaya. Saya dijangkau dengan tanda tangan. Yang pertama, yang kedua, ini sudah diterbitkan tanggal 13 Februari 2017. Di sini tentang masalah surat ahli waris, ya. Di sampingnya dicatat oleh Camat Cikarang Timur pada saat tahun 2017. Yang tanda tangan benar Camat Cikarang Timur, stempelnya pun benar Camat Cikarang Timur. Yang belum dijaganya lagi di sampingnya masih dicatat Camat Cikarang Timur, tapi anehnya lagi stempelnya Kelurahan Setajaya, dan yang bertanda tangan pun Lurah Setajaya. Nyikol nggak? Kalau memang stempelnya Lurah, harusnya di sini Lurah Setajaya. Betul atau tidak? Nah, ini suatu kejanggalan dokumen. Kalau mereka masih gagal dengan menggunakan data ini, boleh kita uji data ini di Dinsus Polres kebenarannya. Nah, dan tambahan dijanggalnya terbit tahun 2017 di tanda tangan ahli waris. Saya mau nanya, Matre 10 itu berlaku tahun berapa? 2021. Saya itu baru lihat kemarin malam. Kenapa Matre ini sudah menggunakan Matre 10? Hebat. Negara belum menerbitkan Matre, tapi masyarakat sudah menggunakan Matre ini. Ya, inilah
yang menjadi dasar-dasar kami. Jika mereka masih tetap ngotot menggunakan data-data ini, ya silakan kita uji masyarakat ini. Ya, ini artinya beberapa, makanya saya mau audiensi dengan Pak Lurah yang pertama ini adalah Pak Amin, tapi ibu tidak hadir ya? Kalau diundang sudah ya? Sudah diundang kembali secara resmi, tidak terlalu saya mana dan sudah terimanya. Oke, mungkin ini juga menjadi PR ya, karena khawatir mereka ini masih naik terus menggunakan data dari. Faktanya apa? Data ini masuk ke sana, heran saya. Kenapa? BPN juga sampai mengukur. Karena saya lihat ada data ukur, betul nggak? Betul kan? Ini sudah ada ukur juga. Jadi mohonlah kiranya saya sih mengabaikan ini, saya abaikan dulu. Lebih baik pemerintah Sumatera Jaya fokus untuk melakukan sertifikasi. Andai kata mereka masih tetap menggunakan data-data ini, kita punya bukti-bukti kuat. Jadi saya rasa di proposal ini nanti akan saya berikan kepada Lurah Sumatera Jaya, ada rekomendasi kami atas nama forum dan juga seluruh masyarakat yang berada di posisi ini jelas sudah disampaikan kepada masyarakat bahwa tanda tangan ini adalah tanda tangan dukungan untuk mengembalikan kembali sebagai tanah lapangan atau tanah milik desa. Nanti sebelum kita bubar, mohon kiranya kesediaannya nanti mohon dijawab juga sama Pak Lurah. Setelah kita bubar, kita foto bersama di sini. Kita ada baliho, kita foto bersama di sini. Setelah kita foto bersama, izin supaya mereka besok ngomong datang ke sini ya. Baliho itu akan saya pasang di sini supaya mereka mengenal. Setelah itu, kalau kiranya berkenan, Bapak Lurah, Pak Tranti, Pak Sekel, Dimas Babinsa, dari sini kita langsung jalan ke lapangan. Kita pasang pelang bareng-bareng yang berbunyi di situ adalah tanah desa. Kalau memang kiranya Bapak berkenan, kita bareng-bareng ke sana. Tapi andai kata tidak berkenan, kami dari sini akan langsung ke lokasi di sana. Tapi supaya terkesan sinergi antara masyarakat dengan pemimpinnya, ayo kita bareng-bareng. Karena jelas saya sudah meyakini 80% ya dengan data-data yang kita punya itu adalah mutlak tanah desa, bukan milik siapa-siapa. Dan jujur, kalau terkait besok kedepannya mau jadi apa kedepannya itu buat kami kita tidak berunding saja. Karena ketika mau mengusulkan sebuah bangunan tentunya ada suara masyarakat, salah satunya adalah musliman. Ya, mohon jadi PR banyak juga. Tadi apa yang disampaikan Pak Masrul benar. Sampaikan, ya, karena saya masih punya pikiran. Bicara masalah tanah kita sampaikan, jangan langsung kita tertuju dengan tanah ini dulu, ya. Ya karena kita harus bersuara, karena kita berjuang tanah ini untuk lapangan, Pak. Ya, harapan kami begini. Sebenarnya pemimpin baru silakan bersuara dengan pemerintah daerah. Kalau nggak salah, saya memiliki data, nanti data di proposal juga ada masih tanah TKP yang sudah bersertifikat kurang lebih 10 hektar, ya, kurang lebih 10 hektar tanah itu berbentuk sawah. Silakan sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi, legalkan menjadi aset Pemkab Kabupaten Bekasi. Karena sejatinya ketika sebuah desa sudah berstatus menjadi kelurahan, apapun ceritanya semua aset harus menjadi aset milik Pemkab Kabupaten Bekasi. Setelah sertifikat itu kembali menjadi aset milik Pemkab, kalau untuk kawan lakukan riset dengan tanah yang kiranya ada di wilayah Sumatera. Saya rasa itu kan bisa untuk ditempuh, peruntukannya bisa juga untuk sekolahan atau pendidikan. Daripada mohon maaf sekarang sawah-sawah di sana siapa yang urus, siapa yang makan, nggak ada, kan begitu. Jadi alangkah baiknya fokus ke sana. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Nanti jadi saya dengarkan proposal, nanti terakhir nanti di sini kita bareng-bareng foto nanti dari depan.
nanti pada baru biar kita memiliki sebuah kenangan histori sejarah perjuangan lapangan sepak bola. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Probabnya kalau akhirnya mau menjadi sebuah diskusi ya diskusi, kalau akhirnya nggak jadi diskusi ya diskusi. Tapi saya paham Pak, di dalam perjuangan legalisasi masalah tanah sertifikat ini kami minta progresnya secara berkala. Silakan Bapak, apa Bapak yang sudah kerjakan, silakan bisa dilaporkan terhadap kami supaya kami bisa tahu progres yang mungkin akan tercapai. Syukur-syukur dalam kurun waktu yang mungkin di tahun depan lah sertifikat itu bisa timbul atas nama pemerintah organisasi. Ya, jadi saya minta progresnya. Satu yang dilakukan adalah hidupkan masalah SPPT yang menjadi tantangan syarat, karena itu sangat mudah untuk mengurus sertifikat. Yang kedua, lakukan legalisasi sertifikat, khususnya adalah tanah lapangan. Kalau pemilihannya bisa berbarengan, sertifikat tanah desa ini, karena ini menyangkut selain dari pemerintah kantor desa dan kelurahan, ini juga SD adalah satu kesatuan satu sertifikat. Saya nggak mau kedepannya ada persoalan hukum. Saya nggak mau, karena di Serta Jaya pernah di Kampung Pondok Pitung murid sedang sekolahnya disegel, miris, khawatir dengan psikologis siswa. Jangan sampai kedepannya pun di sini terjadi persoalan seperti itu. Jadi Bapak lebih fokus melakukan legalisasi masalah tanah-tanah yang belum bersertifikat yang harus disertifikat. Saya rasa kalau Bapak mau melakukan itu tadi benar apa yang disampaikan ketua kami, Bapak akan dikenang sepanjang masa sebagai lurah Serta Jaya yang telah melakukan mungkin yang itu yang disampaikan. Barangkali mungkin dari rekan ada yang mau disampaikan, silakan sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman gimana ya, saya ini di kelurahan seperti di ujung angin gitu kan. Datang mungkin puluhan pengacara lah gitu. Sampai saya pernah mau sampai laporin ke Bupati waktu itu perihal masalah tanah ini. Ya karena apa? Ya kita juga bingung gitu kan, dengan dasar seperti ini dicocok-cocokkan dengan kita, nggak nyambung juga gitu kan. Terus kita ini mau berhidup dengan siapa, kita nanya ke siapa gitu kan, sedangkan kita ini orang-orang baru gitu kan, yang sangat gelap dengan surat-surat tentang tanah itu. Tapi secara pribadi kan tahu, waktu itu saya kan ya tahu lah, zaman masih jauh, mungkin saya remaja juga sering nonton bola di situ gitu kan. Emang bola yang sangat aktif dalam kompetisi diadakan, makanya udah tahu kalau itu dan dulu tanah lapang sepak bola. Nah, saya mempertanyakan tentang legalitas tanah lapangan itu, kami sangat merasa kita juga banyak orang gitu kan, nggak merasa sendirian gitu. Jadi ada dasar kita juga nanti untuk mengelak gitu kan. Oh ini dasarnya ini dasar hidupku dengan masyarakat kan itu. Apalagi ruangan saya sering orang ujung-ujung ada di ruangan saya, pengacara khususnya kan. Kalau sore bukan sekali dua kali, tahu-tahu menanyakan masalah tanah ini, rumah ini, kan kadang-kadang orangnya datangnya beda-beda gitu kan. Nah gitu, makanya saya tahu ada di sini ada dua, ya karena saya pernah sering didatangi sampai hampir kejebak juga dulu kan, gitu dengan nama yang berbeda dengan istilahnya menyamarkan tanah gitu kan. Oh ini ranah dari sini, ini kemarin juga udah ada yang datang lagi ke Pak Lurah gitu kan, ngakunya dari Pegadungan. Nah gitu kan, tanah Pegadungan kan itu. Cuma saya lihat orangnya, kebetulan memang orangnya kenal sama saya, kenal sama dia kenal sama saya. Jadi kalau cuek-cuek aja gitu kan, orang yang kenal mungkin sasarannya ke Pak Lurah gitu kan. Gitu. Makanya saya WA ke Pak Lurah, jangan tanah-tanah apa-apa dulu, soal masalah pertanahan pelajari dulu gitu kan. Jadi kita sama-sama sering jaga gitu.
di antara rekan dengan rekan juga. Apalagi sekarang kami sangat suatu bahagia dan senang banget gitu dengan adanya bapak-bapak di mau backup gitu ya kami gitu kan tentang tanah itu gitu. Mungkin lebih besar dari ini juga saya akan support aja kan gitu. Udah perlu orasi lebih besar itu support aja demi kebaikan itu kan itu kita buktikan ke mereka bahwa itu memang karena kita karena milik masyarakat Sutrajaya itu aja. Paling lama saya nasibnya sama mau curhat sama juga Pak Sekel sama. Kalau tentara itu perintah jalan, kita jalan itu aja. Nah ini saya mau cerita. Jadi saya masuk di Kelurahan Sutrajaya dulu zamannya sebelumnya Bu Siti Fatimah SPD Pak Rosid. Saat saya masuk Pak Rosid, nggak lama kemudian saya kenal Pak Lurah Toha. Sebelum jadi situ warga saya Babinsa kerja, saya ngobrol-ngobrol Pak Toha, Pak Ambar doain saya nanti jadi Lurah Sutrajaya. Oke Pak. Rupanya Pak Lurah Sutrajaya waktu nyari dukungan Pak ke Rawabang kemana-mana saya ikut juga. Mudah-mudahan jadi lurah lah. Nanti saya baru di situ. Nah, ini kok malah pertama Pak Toha udah kecewa pasti. Ibu Siti Fatimah SPD Pak, Ibu Siti Fatimah lurah perempuan bisa apa sih Pak? Saya pinjam ngabdi ke tanah keliaran saya Pak. Udah mau gebu-gebu sebelumnya sama saya sudah tahu saya menggebu pengen membangun Kelurahan Sutrajaya itu. Bu Surpa, Bu Siti Fatimah itu udah kesel bener Pak Ambar tugas Bapak yang penting kawal saya sama Bimas Pol. Yo siap aja kita ngikut. Bahkan mundar-mandir sampai saya itu waktu pemukulan pakai drone Bapak itu saya suruh datang. Habis itu saya suruh data pedagang yang itu saya datang ya ikut aja kan. Tak datalah pedagang itu yang tanahnya mau diganti rugi. Nah ini sebenarnya tanah siapa? Sepengetahuan saya ya tanah TKD karena begitu masuk buat turnamen 17-an itu. Kok ini tanah siapa kok? Lah habis itu setelah proses kata almarhum itu lambat kenapa kok cuma dipakai bambu. Yang aturan tanamin jeng-jeng aja semua biar jadi hutan. Nanti kan nggak bisa diambil alih. Pikiran saya ini tanah siapa? Saya kan nggak buta, nggak tahu, bingung juga. Gak lama kemudian saya pindah ke desa Pasir Sari. Pokoknya kalau tahu Pasir Sari terus ke Dirgamanah lagi, ketemu Pak Kuku lagi, terus ke Tanjung nyampe ke Ambon sono, balik sini lagi. Lah ini tanah tahu-tahu dipager tanah milik ini. Lah ini kok ditulisin ini kok kalau tanah TKD kok orang lurah nggak ngamuk-ngamuk pikiran saya. Ini tanah sopo kata sampai sekarang saya bingung tanah siapa gimana lah yang penting kita nanti perintah pengamanan aja lah. Kalau memang itu tanah TKD waktu dulu kan rapi banget ya buat turnamen ya terus dipakirin bambu kan habis pakirin bambu rusak lagi pakirin bambu. Gak lama kemudian saya pulang dari Satgas Ambon udah ada tulisan tanah milik siapa ada kayak bubuknya. Lah kenapa pas tulisan ini kok orang kelurahan kalau tanah TKD kagak ngamuk? Lah sampai sekarang saya ini tanah sopo sama. Jadi ceritanya saya sama Sekel sama karena bukan bidangnya kita takut salah ngomong. Yang penting ada kalau tentara yang penting ada kegiatan, ada perintah kita hadir, kita bikin laporan aja. Ya, mungkin gini aja pengalaman saya. Harapan kita ini kan bukan buat rame-rame. Terus terakhir kalinya kemarin kalau nggak salah Pak Lurah Toha sama Pak Camat Cikarang Timur sempat foto. Mohon doanya mudah-mudahan nanti bisa buat SMA gitu kan. Sempat foto. Alhamdulillah berarti itu bu tanah TKD pikiran saya. Ya nggak tahu yang jelas kita kalau saya nggak tahu tentang legalitas, yang tahu legalitas kan nanti di BPN ya. Ya mudah-mudahan usaha Bapak semua berhasil. Apalagi ini rencana syukur-syukur bisa buat SMA, buat umum lah. Mudah-mudahan nanti berhasil kita aja. Dan ini sekali lagi ini kayaknya acara-acara di Kelurahan Sutrajaya itu jarang banget Pak. Jadi saya dari Babinsa Sutrajaya itu kumpul-kumpul jarang. Sedangkan dinas saya tinggal 3 bulan kurang.
Ya mungkin nanti kalau nggak bisa ketemu lagi sampai bulan Februari saya minta maaf kalau ada kesalahan. Jadi mungkin pamitannya saya pakai WA aja ya. Kalau masih ada objek yang dimaksud. Untuk itu kami dari pemerintah Kelurahan Sertajaya tadi ada beberapa poin penting yang sudah kami catat. Itu merupakan bagian dari catatan untuk saya pribadi Pak, untuk kami jajaran pemerintah Kelurahan Sertajaya untuk kami pedomani, dan mungkin nanti setelah ini dari MP dari MP Mas Ekal coba kita tindak lanjut ya Pak, dari jajaran Kelurahan Sertajaya. Begini Pak, artinya kami pemerintah kelurahan Pak, pada dasarnya, pada prinsipnya sebagai representatif dari pemerintah daerah Pak, yang berkaitan langsung bereratan hubungannya dengan masyarakat. Dasar dari pelaksanaan tugas kami yang pertama adalah kitab suci kami. Pak Ustadz memilih kitab suci kami itu secara dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar Pak. Apabila ada hal-hal yang mungkin tidak terakomodir dalam Undang-Undang Dasar karena kita muncul dari desa awalnya, ya kita juga tidak mengenyamikan yang namanya hukum adat Pak. Hukum adat dulu mungkin di desa kita kenal ada musyawarah desa dan hukum-hukum yang diakui secara nilai di desa setempat. Ini bukan produk dari kami Pak. Untuk saat ini sampai dengan waktu yang tidak bisa kami tentukan, kami berkomitmen tidak akan ada eskalasi yang signifikan Pak terkait tanah yang dimaksud. Kalau boleh saya mengutip dari Pak Into sering ngomong ke saya, kalau bersama masyarakat kita kuat Pak. Nah alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman forum atas dukungannya, atas masukan yang diberikan kepada kami, karena berdasarkan mungkin data-data yang kita pegang, terus juga keyakinan yang kita yakini bersama-sama bahwa memang tanah yang dimaksud saat ini adalah memang milik desa Pak. Maka dari itu saya pastikan apapun produknya kaitan dengan kewenangan lurah atau kewenangan dari Kelurahan Sertajaya itu bukan produk kami Pak, terkait dengan lahan yang dimaksud. Setelah ini saya akan segera berkoordinasi dengan dinas dan badan teknis terkait untuk tadi beberapa masukan atau usulan atau harapan yang diutarakan oleh teman-teman forum sekalian kaitan dengan legalisasi kepemilikan aset ini. Coba kami tunggu Pak, kami mohon doanya dan dukungannya. Maka dari itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kedatangannya, kesediaan waktunya, dan selanjutnya kami juga mohon selalu jawab. Saya secara pribadi titip diri Pak, Bapak-bapak sekalian, ke Pak Ketua, Ustadz Ulun, Pak Sekjen, dan Bapak-bapak sekalian, mari coba kita pertahankan kekompakan yang selama ini sudah dibangun oleh komunikasi yang baik, sinergitas yang baik selama ini kita pertahankan dan kita tingkatkan. Karena dengan kekompakan ini jadi salah satu modal kita Pak. Coba ukur. Nyari batu dulu. Pakai batu. Satu, dua, tiga. Sertajaya juara. Video nggak? Sertajaya juara.